Bab 913. Laut berwarna darah. Boom, boom, boom. Gelombang laut Panlong sangat besar, seolah menelan segala sesuatu yang ada di dunia. Petir surgawi bergemuruh di langit ilusi, seolah membelah langit. Jutaan kultivator memenuhi langit, ratusan formasi kehampaan, puluhan senjata ajaib level langit, semuanya telah memulihkan kekuatannya, semuanya ditujukan pada Harley Ye. Masih ada sedikit peluang untuk hidup. Harley Ye bergumam pelan, dia sedikit mengangkat kepalanya dan menatap sosok yang memenuhi langit. Bunuh! Yama Siksi berteriak keras, segera mengayunkan pedang pembunuhan dan menunjuk ke Harley Ye. Segera, langit bumi bergejolak, jutaan kultivator bergerak, menyerang ke arah Harley Ye dengan ganas. Melihat ini, Harley Ye yang sebelumnya masih berdiri diam, detik berikutnya matanya menembakkan cahaya ilahi yang membara. Sing! Terdengar suara pedang, Harley Ye memegang erat pedang Qi Xiao. Dia tidak maju untuk menyerang, melainkan tiba-tiba berbalik dan melangkah 1000 meter dalam satu langkah. Ingin kabur. Langit ilusi berdengung keras, meluncurkan cahaya ilahi yang sangat besar. Harley Ye berhasil menghindari cahaya ilahi itu. Dia bergerak lagi, tapi terkena serangan dan terpelanting. Bunuh dia! Sebuah dengusan dingin bergema di antara langit dan bumi. Cahaya pedang yang memenuhi langit datang menyerang. Itu bukan serangan besar dari sebuah kelompok, tapi jutaan kultivator menyerang satu demi satu. Teknik penyusutan ruang. Harley Ye memusatkan pikirannya, melangkah beberapa ribu meter dalam satu langkah. Lalu sebuah lubang mistik muncul di belakangnya. Cahaya pedang yang ditembakkan ke arahnya tertelan ke dalam lubang hitam. Namun, saat Harley Ye baru saja berhenti, beberapa formasi besar di langit ilusi berdengung lagi, meluncurkan cahaya ilahi yang besar dan masing-masing membawa kekuatan yang bisa menghancurkan dunia. Dengan kekuatan tersebut, tidak ada yang tidak bisa ditembus. Harley Ye mengertakkan gigi, mengeluarkan bejana ilahi zaman keos, peta ilahi 9 negara dan ribuan senjata spiritual untuk melindungi seluruh tubuhnya. Namun, ini masih tidak cukup. Cahaya ilahi datang menyapu, bejana ilahi zaman keos terhempas, peta ilahi 9 negara terbelah dan ribuan senjata spiritual meledak di saat bersamaan. Tubuh suci Harley Ye hampir dibuat langsung meledak menjadi kabut darah. Matilah! Di depan, para kultivator datang menyerang dengan ganas. Mata Harley Ye berapi-api, dia sekali lagi menggunakan teknik penyusutan ruang, bergegas ke kerumunan dan segera mengeluarkan tubuh ilahi luar inkarnasi zaman keos. Puh, puh, puh. Di tempat, laut Panlong ribuan meter langsung dipenuhi kabut darah. Mereka yang terkurung di dunia zaman keos, semuanya dihancurkan oleh teknik terlarang ini. Namun, di detik berikutnya, dunia zaman keos Harley Ye dihancurkan oleh serangan dari langit. Meskipun tubuh ilahi luar inkarnasi kuat, tapi lawannya terlalu banyak. Harley Ye kalah dalam hal jumlah. Dunia zaman keos tidak bisa bertahan sedetik pun. Bunuh! Harley Ye berteriak. Tubuh suci yang rusak memancarkan energi darah emas yang besar. Kekuatannya melonjak. Dia bermandikan dengan darah suci. Tubuhnya seperti terbuat dari emas. Harley Ye masih seperti dewa perang. Roar, roar, roar. Naga perang muncul kembali, mengelilinginya dan mengaum di 9 langit. Harley Ye mempertaruhkan nyawanya, bukan karena dia tidak memiliki kesempatan untuk hidup lagi. Meskipun jutaan kultivator mengepungnya di Laut Panlong, mereka tidak mengelilinginya. Ini adalah harapan untuk meloloskan diri. Puh, puh, puh. Adegan itu terlalu berdarah. Banyak sosok berubah menjadi kabut darah. Para pasukan kultivator yang datang menyerang sudah dibunuh olehnya sebelum mereka bisa mengepung. Sampai kapan kamu bisa melarikan diri? Raut wajah Yama Siksi tampak ganas. Jutaan kultivator mendekat bersama.
menghalangi jalan Harley Ye dan mendorong Harley Ye mundur terus-menerus, seolah memaksa Harley Ye ke perbatasan dinasti Dacu. Pada saat itu, Harley Ye tidak akan bisa melarikan diri lagi. Harley Ye tersapu oleh serangan dari langit ilusi lagi. Tubuh sucinya yang cedera, ditusuk hingga menunjukkan lubang yang berdarah. Matilah. Seorang master alam Kong Ming datang menyerang dan menebaskan pedangnya. Pergi. Harley Ye sangat mendominasi, dia mengayunkan pedang Qi Xiao dengan ganas dan mengeluarkan cahaya pedang yang lebih mendominasi. Cahaya pedang orang itu langsung terpotong, bahkan kepalanya pun ikut terpenggal. Siapapun yang menghalangiku akan mati. Harley Ye memegang pedang Qi Xiao yang berlumuran darah. Dia sangat berani, para kultivator yang mengepungannya ditebas olehnya dengan satu tebasan. Saat ini, Harley Ye lolos dari pengepungan. Namun, ada cahaya ilahi yang datang mengikutinya dari belakang. Kekuatan itu adalah kekuatan gabungan dari puluhan senjata ajaib level langit. Sepanjang jalan menembus ruang hampa, kekuatan itu sangat mengerikan, bisa menembus segala sesuatu yang ada di dunia. Lubang mistik. Harley Ye tiba-tiba berbalik, menjentikkan jarinya dan meluncurkan teknik rahasia tertinggi dari naga kuno mistik. Pusaran hitam muncul, berputar dengan cepat dan terus meluas, karena cahaya ilahi itu benar-benar besar, dikelilingi oleh petir. Kekuatan menusuk yang tak tertandingi menghancurkan langit ilusi, sangat kuat. Boom! Diikuti dengan suara gemuruh, cahaya ilahi melesat ke dalam lubang mistik. Namun, itu terlalu kuat, sehingga bahkan lubang mistik pun tidak dapat menelannya. Itu meledak dalam waktu kurang dari 1 detik. Darah suci emas berceceran, setengah dari tubuh Harley Ye meledak menjadi kabut darah. Teknik lahir abadi. Harley Ye berteriak, darah suci, kekuatan garis keturunan, sumber tubuh suci dan hukum alam zaman chaos, semuanya digunakan dalam waktu secara bersamaan, dengan cepat meregenerasi tubuh suci. Harley Ye melarikan diri dengan cepat ke kedalaman dengan terhuyung-huyung. Tidak perlu buru-buru membunuhnya, dia tidak akan bisa melarikan diri. Yama Sixi mendengus dingin, jutaan kultivator berbaris dengan rapi, tidak terburu-buru membunuh, seolah tahu bahwa arah Harley Ye melarikan diri adalah jalan buntu. Yama, tempat yang kamu pilih ini benar-benar sangat bagus. Leluhur keluarga bangsawan Sueling tersenyum tipis. Tubuh suci bisa didapatkan atau tidak, itu sudah tidak penting lagi. Yaman Xie tersenyum sinis, aku hanya ingin dia mati. Aku suka melihat orang mati dengan keadaan mengenaskan. Tetua jubah ungu menunjukkan senyuman sinis, sebarkan perintah, tidak perlu menyerang lagi, tekan saja dengan perlahan, hari ini dia pasti akan mati. Dengan demikian, jutaan kultivator benar-benar berhenti menyerang. Memandang ke kejauhan, itu adalah laut yang luas, bergerak perlahan, mendekat dengan perlahan, semua menatap Harley Ye dengan penuh ketertarikan, seolah mereka sedang bersenang-senang. Di depan, Harley Ye terhuyung-huyung, dia bisa jatuh kapan saja. Tubuh sucinya berlumuran darah, hampir cacat, sekujur tubuhnya dilukai oleh senjata ajaib level langit, sungguh keajaiban dia masih hidup sekarang. Kalau itu adalah master level alam langit semu pada umumnya, mungkin sudah mati ratusan kali. Di belakang ada sebuah jalan berdarah, membuat laut Panlong menjadi berwarna merah. Entah berapa lama kemudian, Harley Ye berhenti, memuntahkan seteguk darah dan setengah berlutut di bawah. Di depan Harley Ye, masih tetap laut, tapi sudah tiba di ujung wilayah laut Panlong. Wilayah laut di depannya adalah air laut yang hitam pekat, tidak ada ombak yang bergelombang, sangat tenang, seperti tak ada kehidupan. Secara samar terdengar suara hantu yang menjerit, seolah itu bukan wilayah laut, melainkan neraka. Ini adalah rawa tak berujung, salah satu dari 5 tanah terlarang di dinasti Dacu.
Selama bertahun-tahun, Rawa tak berujung terkenal dengan reputasinya yang ganas. Mereka yang masuk tidak akan memiliki kesempatan untuk keluar hidup-hidup. Ini adalah tempat terlarang yang merenggut nyawa. Kenapa kamu berhenti melarikan diri? Di belakang, terdengar suara tawa yang menghina dan mengerikan. Yama Siksi dan yang lainnya berhasil menyusul. Jutaan kultivator berhenti bersama. Langit ilusi yang mereka injak bergetar dan hampir meledak. Harley berbalik, menatap langit ilusi dan masih tidak takut sedikit pun. Dia hanya satu orang, tidak peduli seberapa kuat dirinya, dia tidak mungkin bisa menerobos keluar. Maju satu langkah adalah kematian, mundur satu langkah adalah rawa tak berujung, yang juga merupakan neraka yang merenggut nyawa. Jalan buntu. Harley terhuyung-huyung sejenak, tubuhnya berlumuran darah, dia berusaha berdiri tegak, seperti prasasti batu, berdiri selamanya dan tidak jatuh. Master suci istana surgawi menggemparkan dunia, bahkan dalam menghadapi kematian, dia masih keras kepala dan sangat tangguh. Master suci istana surgawi, lelucon. Yama Siksi tersenyum, senyumannya memancarkan cahaya yang menyeramkan. Rawa tak berujung, apakah kamu puas dengan makam yang kami pilihkan untukmu? Hari ini kamu mati, hari lain kami akan meratakan nancu. Sekelompok tikus. Harley tersenyum, tiba-tiba berbalik dan dalam angin yang dingin, meninggalkan orang-orang di dunia dengan sosok yang tegak. Bersambung. Bab 914. Semua yang hadir harus mendapatkan bagian. Boom. Begitu Harley baru masuk, terdengar suara gemuruh dari rawa tak berujung, gelombang besar bergulung dan menelan Harley. Kemudian, air rawa tak berujung yang gelap tiba-tiba kembali tenang, sunyi senyap, seolah tidak terjadi apa-apa. Melihat ini, jutaan kultivator mundur selangkah secara bersamaan. Rawa tak berujung adalah tempat terlarang yang membahayakan, itu bukanlah cerita palsu, jangankan melangkah masuk, hanya melihatnya saja sudah sangat mengerikan, di dalamnya seolah ada sepasang bola mata berwarna darah, sedang memerhatikan mereka dengan seksama. Mereka mundur hingga ribuan meter jauhnya. Namun, mereka tidak pergi, melainkan tetap di sana. Keberuntungan Harley sangat bagus, mungkin di detik berikutnya dia berhasil keluar. Dengan demikian, jutaan kultivator berdiri di segala arah, semua menatap rawa tak berujung tanpa terkecuali. Ini benar-benar ironi yang sangat bagus, jutaan orang, tidak ada yang berani masuk untuk melihat, mereka semua berdiri di sini, takut Harley akan keluar hidup-hidup lagi. Ini juga seharusnya menjadi kemuliaan tertinggi Harley. Semua orang takut padanya. Untuk hal ini istana haus darah mengerahkan jutaan pasukan kultivator, ratusan formasi besar di langit ilusi dan puluhan senjata ajaib level langit. Meskipun Harley dipaksa hingga masuk ke rawa tak berujung, orang-orang masih khawatir dia akan keluar hidup-hidup. Dia mungkin sudah tewas. Entah beberapa kemudian, seseorang akhirnya bicara. Untuk berjaga-jaga, menunggu beberapa jam lagi juga tidak masalah. Ketua Aula, tadi ada yang mengirim berita, pasukan istana surgawi sudah menyerbu keluar dari Nancu. Seorang pria berbaju hitam berkata kepada Yama Siksi. Kalau mereka datang memangnya apa yang bisa mereka lakukan, Harley sudah mati. Leluhur keluarga bangsawan Sueling tersenyum dingin. Tidak masalah, tidak masalah. Yama Siksi tersenyum mengejek, jauh sebelum mengepung Harley, formasi teleportasi menuju Beicu sudah benar-benar dihancurkan. Hanya mengandalkan terbang, mungkin sampai lebaran monyet mereka baru akan tiba di Laut Panlong. Yama benar-benar cerdik, hanya sedia payung sebelum hujan saja. Yama, bagaimana dengan bejana besar zaman keos milik Harley? Kata leluhur Sueling, dia menatap Yama Siksi dengan penuh ketertarikan.
Begitu dia mengatakan ini, masing-masing leluhur dari kekuatan yang hadir mengalihkan perhatian mereka ke Yamasiksi. Sebelumnya bejana ilahi zaman Chaos Harley Ye terpelanting, mereka menyaksikan Yamasiksi menyimpannya. Sekarang Harley Ye dipaksa masuk ke rawa tak berujung. Ini saatnya untuk mereka mengurus rampasan pertarungan. Terlebih lagi, kehebatan bejana ilahi zaman Chaos tidak biasa. Orang-orang yang hadir tahu, harta seperti itu tak ternilai harganya. Melihat banyak orang tua menatapnya, Yamasiksi mendengus dingin. Kenapa kalian mau juga? Membunuh Harley Ye bukan jasamu seorang, semua yang hadir harus mendapatkan bagian. Leluhur Sueling tersenyum tipis. Bejana ilahi zaman Chaos adalah harta yang tak ternilai, harus dibagi rata. Tetua jubah ungu maju selangkah. Yama, kamu tidak bermaksud memilikinya sendirian, bukan? Mata ratusan orang tua memancarkan cahaya. Segera, suasana di tempat itu menjadi sangat tertekan. Entah itu bejana ilahi zaman Chaos atau peta ilahi 9 negara milik Kaisar Chen, semuanya adalah harta yang tak ternilai. Kalau ingin memilikinya sendiri, kemungkinan akan menjadi sasaran publik kapan saja. Wajah Yamasiksi sangat dingin, ada kilatan cahaya dingin yang tajam di matanya. Kalau ini di hari biasa, dia tentu saja tidak akan takut pada mereka. Namun situasi hari ini, lebih dari 80% pasukan Beichu ada di sini. Meskipun istana Haus Darah kuat, tidak akan bisa tahan dengan tekanan dari semua pihak. Ingin memiliki bejana ilahi zaman Chaos sendirian, itu sama sekali tidak mungkin. Karena semuanya ikut andil, maka istana Haus Darah tidak akan mengambil alih semuanya sendirian. Yamasiksi tersenyum muram, tapi yang harus kita bagi tidak hanya bejana ilahi zaman Chaos. Bagaimana kalau membagi peta ilahi 9 negara lebih dulu? Yamasiksi mencibir. Setelah mengatakan itu, tatapan matanya menjadi tajam. Dia melihat ke sekeliling, pandangannya berhenti sejenak di antara puluhan orang. Peta ilahi 9 negara sebelumnya telah robek menjadi puluhan keping. Orang-orang itulah yang mengambilnya. Kali ini wajah puluhan orang itu tiba-tiba menjadi muram. Terutama leluhur Sueling yang merasa semuanya dilakukan dengan sangat sempurna, tapi masih ketahuan oleh Yamasiksi. Kali ini dia membuat masalah untuk dirinya sendiri. Tak berdaya, leluhur Sueling dan beberapa orang itu, satu persatu mengeluarkan peta ilahi 9 negara, meskipun telah robek, itu masih memancarkan cahaya ilahi. Gambar gunung besar dan sungai terukir di atasnya masih terlihat jelas. Selain itu masih ada kekuatan Kaisar Chen. Adegan berikutnya sangat menyakitkan. Peta ilahi 9 negara dipotong menjadi ratusan bagian oleh semua orang dengan kekuatan supranatural yang besar. Itu benar-benar dibagi ke semua orang. Namun, pembagian yang didapatkan beberapa kekuatan kecil itu tentu saja berbeda dengan kekuatan besar seperti Istana Haus Darah. Yang kuat otomatis mendapatkan lebih banyak bagian dan yang lemah hanya mendapatkan sedikit. Setelah membagikan peta ilahi 9 negara, semua mata terfokus pada Yamasiksi. Peta ilahi 9 negara telah dibagi, selanjutnya otomatis membagi bejana ilahi zaman Chaos. Melihat ini, Yamasiksi mendengus dingin dan mengeluarkan bejana ilahi zaman Chaos. Bas! Bejana ilahi zaman Chaos berdengung, ruang hampa di sekitarnya meledak. Bejana itu besar dan berat, sederhana dan alami, seluruh tubuh bejana penuh dengan energi zaman Chaos. Ada banyak misteri di sekitarnya, ada tulisan ramalan surgawi di atasnya dan masih bergerak dengan sendirinya. Samar-samar, semua orang bisa mendengar suara surgawi, mempengaruhi prinsip diri mereka dan membuat orang bersemangat. Benda itu terlalu luar biasa, Yamasiksi dan yang lainnya menatapnya dengan mata memancarkan cahaya terang. Sebagian leluhur dari kekuatan kecil bernapas dengan sedikit terengah-engah.
bejana ilahi zaman keos ini dapat dikatakan merupakan artefak yang belum pernah terbangun. Hancurkan dan bagikan. Leluhur Sueling sudah tidak sabar, senjata ilahi seperti itu, bahkan jika dipecah, kemudian dibentuk kembali menjadi senjata spiritual yang lain, itu juga akan menjadi senjata ilahi yang tiada taraf. Tidak ada yang keberatan, leluhur Sueling telah memegang pedang pembunuh. Pedang pembunuhnya sangat tajam, itu juga merupakan senjata ilahi yang terbuat dari materi ilahi langka. Di atasnya dikelilingi oleh petir dan prinsip dari leluhur Sueling. Samar-samar bisa terdengar seperti ada yang menjerit di dalamnya, seperti sedang meminum darah orang yang tak terhitung jumlahnya. Buka! Terdengar suara teriakan leluhur Sueling, dia tiba-tiba mengayunkan pedangnya dan menebas bejana ilahi zaman keos. Sing! Suara tabrakan logam segera terdengar, sangat nyaring. Namun, adegan bejana ilahi zaman keos yang tertebas masih tidak muncul, malah membuat leluhur Sueling mundur satu langkah. Dia mengalami cedera getaran bejana. Ini masih belum berakhir, pedang pembunuh di tangan leluhur Sueling masih bergetar. Tak lama kemudian, terdengar suara retak dan pedang itu hancur. Hah! Sekelompok orang tua langsung tercengang, mulut mereka terbuka lebar dan tak tahu harus berkata apa. Wajah leluhur Sueling berkedut, sekujur tubuhnya seperti disambar petir. Harta karun ini tidak berhasil dibagi, dia malah menderita kerugian. Apa-apa ini? Mempermainkannya. Krak, krak. Masalahnya belum selesai, pecahan pedang pembunuh leluhur Sueling masih bergetar. Esensi senjata yang terkandung di dalamnya diserap oleh bejana ilahi zaman keos. Ketika esensi senjata itu habis, pecahan pedang pembunuh berubah menjadi abu dan terbang. Ini. Mata orang-orang yang hadir menunjukkan keterkejutan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa bejana ilahi zaman keos ini dapat menyerap esensi senjata spiritual dan menggunakannya sebagai asupan untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Ini adalah kemampuan yang luar biasa. Ini seperti kekuatan spiritual seorang kultivator menelan kultivator lain, tapi ini adalah kekuatan supranatural bawaan. Benar-benar harta karun berharga. Mata semua orang berapi-api, mereka menatap bejana ilahi zaman keos dengan seksama. Siapa di antara orang-orang yang hadir tidak hidup selama ratusan tahun dan siapa yang tidak tahu kengerian dari pedang pembunuh milik leluhur Sueling, ditebas dengan begitu ganas, bejana itu tidak hanya baik-baik saja, tapi juga menghancurkan pedang pembunuh. Hancur masih tidak masalah, dia juga menelan esensi dari pedang pembunuh. Hal ini dengan sukses membuktikan satu hal, yaitu bejana besar di depan mereka benar-benar harta karun yang sangat berharga. Biarkan aku yang mencobanya. Setelah terdiam sejenak, seorang tetua jubah ungu maju, membalikkan tangannya dan mengeluarkan pisau ilahi yang diselimuti bara api keemasan. Boom, boom, boom. Setelah pisau itu dikeluarkan, cahaya emas berpancar dan suara dengungan menusuk telinga. Para kultivator yang berada dekat dengannya, semuanya tidak tahan dengan aura yang dipancarkan oleh pisau ilahi tersebut. Itu benar-benar pisau ilahi yang bisa membelah segala sesuatu di dunia. Pisau cahaya api. Mata sekelompok orang tua sedikit menyipit, ada kilatan keserakahan di mata mereka, seolah tahu asal dan kekuatan pisau cahaya api itu. Di depan mata semua orang, tetua jubah ungu itu telah mengangkat pisau cahaya api ke atas kepalanya dan menebas ke bejana ilahi zaman keos dengan ganas. Sing! Suara benturan logam terdengar lagi, nyaring dan menusuk telinga. Tetua jubah ungu itu langsung terpelanting ke belakang. Sebelum dia sempat menstabilkan tubuhnya, pisau cahaya apinya hancur dan esensinya diserap oleh bejana ilahi zaman keos. Kali ini, sudut mulut tetua jubah ungu itu berkedut, dia kejang-kejang lebih dari belasan kali, dia tidak berhasil berlagak, malah merugi, sebuah senjata ilahi yang bagus diserap oleh bejana itu begitu saja.
Aku tidak percaya. Tetua jubah hitam membalikkan tangannya dan mengeluarkan kapak perang hitam. Kapak penghancur langit. Begitu kapak perang dikeluarkan, mata Yamasiksi pun memancarkan cahaya berapi-api. Kapak perang itu terlalu luar biasa, seluruh tubuhnya dikelilingi oleh guntur, sangat besar dan berat, memiliki kemampuan untuk menghancurkan gunung dan bumi. Takutnya tidak banyak master level alam langit semu yang bisa mengangkat kapak penghancur langitnya. Hancurkan. Ketika semua orang sedang tercengang, orang tua jubah hitam itu sudah naik ke langit. Dia memegang kapak dengan kedua tangannya, mengangkatnya ke atas kepalanya dan mengeluarkan kekuatan supranatural penghancur langit, lalu cahaya kapak ditebaskan dari atas langit. Sing. Suara benturan logam terdengar lagi, nyaring, keras dan enak didengar. Puh. Di depan mata semua orang, orang tua jubah hitam terpelanting dengan membentuk busur di atas langit ilusi. Kapak penghancur langit miliknya sudah hancur berkeping-keping, bejana ilahi zaman keos menelan esensi dari kapak perang sampai kering. Cari masalah. Ada yang enggan menerima kenyataan ini. Dia dengan sangat sombong mengeluarkan senjata yang dia anggap sebagai senjata ilahi. Pisau Shenyang. Cahaya menyilaukan melintas di mata semua orang, tidak perlu dikenalkan oleh pemiliknya. Mereka tahu asal-usul pisau Shenyang ini. Itu adalah benda yang sangat kuat, materi ilahi yang digunakan untuk membuatnya juga merupakan harta yang tak ternilai. Saat ini, mata semua orang tertuju padanya. Orang itu sudah mengayunkan pisau Shenyang dan cahaya pisau tak tertandingi, menghancurkan langit dan mengguncang bumi. Namun, tak lama kemudian dia terpelanting. Setelah orang itu, masih ada orang yang enggan menerima kenyataan. Dia mengeluarkan senjata spiritual atribut, ingin berlagak di depan jutaan orang, tapi satu hal yang layak disebut, konsekuensinya sangat jelas. Sing, bas, boom, krap. Selanjutnya, adegan di Laut Panlong sangat heboh, suara dentuman dan hantaman seperti itu terus terdengar. Bersambung.